Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Sebelum masuk ke alur cerita selanjutnya, Mimin akan review dulu untuk episode sebelumnya yang dari terakhir upload ya. Yang dimana Wang Lin telah mempersiapkan beberapa harta serta kemampuan dia untuk memasuki alam surgawi. Karena dia tahu betul untuk memasuki alam surgawi bukanlah hal kaleng-kaleng. Dan juga dia pasti bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih kuat daripadanya. Maka dari itulah dia mempersiapkan seperti bertemu dengan katak petir kuno. Nyamuknya berevolusi, pedang terbangnya juga ditingkatkan serta bendera larangannya juga telah ditingkatkan. Dan pada akhirnya juga Wang Lin mendapati kesempatan untuk memasuki alam surgawi. Serta ia melihat beberapa banyak sekali peserta yang memasuki alam surgawi. Ketika Wang Lin sudah memasuki alam surgawi dan bertemu dengan telapak tangan yang begitu sangat luar biasa, membuat dia menjadi begitu sangatlah bingung. Sebetulnya telapak tangan ini berasal dari mana dan bisa untuk menghancurkan alam surgawi dengan begitu sangatlah mudah. Tetapi juga dia teringat dengan perkataan dari Tianwan kalau dia juga bisa menghancurkan alam surgawi dengan telapak tangan tersebut. Sehingga Wang Lin pun mencoba untuk mempelajarinya, walaupun masihlah belum begitu bisa disempurnakan. Di akhir-akhir scan tentang telapak tangan tersebut, sebetulnya berasal dari Tianwan. Tetapi mimpi dari Wang Lin yang dimana dia mendapati tugas untuk menghancurkan alam surgawi serta dia juga haruslah mencari tahu siapa dalang yang telah menghancurkan alam surgawi tersebut. Di episode sebelumnya Wang Lin juga harus berhadapan dengan Red Butterfly dan terjadilah pertarungan singkat. Di sini Wang Lin memutuskan untuk melarikan diri karena untuk saat ini Red Butterfly jauh lebih kuat daripadanya. Setelah melarikan diri dari sekupu-kupu merah, Wang Lin terlibat perebutan pedang surgawi serta perebutan harta surgawi. Dan dia juga akan bekerja sama dengan salah satu praktisi yang berasal dari sekte pedang dalau. Dan dia ini bernama Li, yang pada episode sebelumnya dipanggil sebagai adik ke-6. Tetapi dia telah mencoba mengkhianati kepercayaan dari Wang Lin. Dan pada akhirnya Sun Le harus binasa karena kecerobohan serta kesombongannya. Adapun Wang Lin, saat dia melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan kekuatan penghancur dari bawah dan kekuatan misterius yang menghalangi teleportasinya tiba-tiba runtuh. Singkat cerita, Wang Lin berhasil keluar dari celah spasial hingga pada akhirnya Wang Lin bertemu dengan Chihu. Karena Wang Lin berasal dari Suzaku, Chihu merasa kagum. Chihu juga berkata jika ada kultivator yang sama-sama berasal dari Suzaku. Kemudian Chihu memberikan tawaran kerjasama jika mereka bergabung akan mudah untuk menemukan tempat rahasia tersebut. Chihu memberikan batu giok kepada Wang Lin dan meminta untuk menemuinya 1 bulan kemudian. Singkat cerita, sebulan telah berlalu. Di sebuah plafon batu, Red Butterfly datang. Chihu merenung sejenak sebelum berkata perlahan, "Rekan kultivator kupu-kupu merah, masalah ini tidak mudah diputuskan. Lagi pula, selain kita berdua, ada 1 orang lagi yang akan bergabung dengan kita." Kupu-kupu merah bertanya dengan tenang, siapa itu?" Chihui lalu berkata, "Seng Niu, sama seperti kamu dan aku. Dia juga berasal dari planet Suzaku." Dari planet Suzaku, Red Butterfly terkejut saat mengingat ke-4 orang lainnya. Tepat pada saat ini, formasi di depan mereka berdua tiba-tiba menyala. Ketika formasi mencapai puncak kecerahannya, sebuah sosok muncul. Itu dia. Mata Red Butterfly berbinar. Tanpa sepatah kata pun, tangannya bergerak bagai kilat. Dan dia mengirimkan jejak tangan putih ke arah formasi itu. Bang, bang, bang. Jejak tangan itu melesat di udara bagai kilat. Sosok yang keluar dari formasi itu adalah Wang Lin. Saat dia keluar, dia merasakan bahaya. Jadi dia dengan cepat menghentakkan kaki ke tanah untuk menghancurkan formasi itu. Dan mengelilingi dirinya dengan awan asap hijau saat dia mundur. Dia melambaikan tangan kanannya. Dan perangkap binatang itu terbang keluar. Dengan suara gemuruh, bola petir muncul dan melesat ke arah jejak tangan itu. Pada saat yang sama, Wang Lin melambaikan tangannya dan bendera larangan muncul di genggamannya. Gas larangan memenuhi area 10 meter di sekitar Wang Lin saat matanya tertuju pada Red Butterfly. Atas perintah Wang Lin, gas pembatas itu berubah menjadi naga yang tanpa rasa takut menyerang ke depan dengan mulut terbuka yang ganas. Wajah kupu-kupu merah menjadi semakin dingin saat dia mengetuk tanah dengan kakinya. Dan ia terbang mundur. Di saat yang sama dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah patung es muncul. Patung ini tampak sama dengan patung setengah manusia setengah ular sebelumnya. Hanya saja matanya tertutup.
Saat patung es itu muncul, cahaya biru melesat keluar dari mata yang tertutup. Bang! Dampak dahsyat yang disebabkan oleh tabrakan telapak tangan dan bola petir menciptakan gelombang udara setinggi setengah orang yang terdorong keluar. Cahaya biru menghantam bola petir, menciptakan serangkaian suara berderak saat es muncul di bola petir. Es mulai menyebar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap mata, bola petir beku muncul di udara. Bagian luarnya berwarna biru, dan bagian dalamnya berwarna ungu gelap dengan petir yang bergerak melaluinya. Bola itu tampak sangat indah. Cahaya biru itu tidak berhenti dan terus bergerak maju. Kata guntur itu mengeluarkan erangan menyedihkan saat mencoba memuntahkan bola petir kedua. Tetapi ia tersentuh oleh cahaya biru itu dan membeku di tempat sebelum sempat melakukannya. Perutnya gembung, tetapi bola petir itu terperangkap di dalamnya. Bahkan naga ganas yang terbentuk oleh gas pembatas pun dihentikan oleh cahaya biru dan menunjukkan tanda-tanda dibekukan. Kali ini Red Butterfly menggunakan salah satu harta karun terkuatnya. Tujuannya adalah membunuh Wang Lin dalam satu serangan. Ketika Wang Lin melihat serangannya terhenti, ia segera mundur lagi dan menunjuk alisnya. Satu persatu jiwa-jiwa yang berkeliaran keluar dan mengelilingi Wang Lin sambil melonglong. Wang Lin melompat ke udara. Pada saat ini dia tampak seperti dewa iblis yang turun. Matanya dipenuhi dengan cahaya aneh. Dengan satu kata, jiwa-jiwa pengembara itu menjadi ganas dan tanpa rasa takut menyerang Red Butterfly. Cahaya biru itu tidak banyak berpengaruh pada jiwa-jiwa pengembara itu. Lagi pula, jiwa-jiwa pengembara itu sudah mati dan mereka memiliki ketahanan alami terhadap mantra. Cihu akhirnya bereaksi. Dia mengernyitkan kening dan berteriak berhenti. Ekspresi Butterfly berubah. Dia mencibir sambil cepat-cepat mundur. Jiwa-jiwa yang berkeliaran itu melesat maju seperti gelombang pasang mengejarnya dari dekat. Wang Lin melepaskan niat membunuhnya sambil melambaikan bendera larangannya dan selusin naga lainnya terbentuk. Mereka menyatu menjadi satu ombak besar dan menusuk ke arah kupu-kupu merah. Tombak ini seperti hantu yang bergerak bagai kilat di belakang jiwa-jiwa yang mengembara. Red Butterfly mundur lagi. Tangannya mengusap patung es itu, menyebabkannya tiba-tiba membesar hingga seukuran orang di hadapannya. Dia mengeluarkan suara gemuruh dan mata patung itu terbuka seolah-olah hidup. Patung itu kemudian memancarkan sinar biru. Di bawah cahaya biru ini, semua jiwa yang mengembara menjerit dengan menyedihkan. Beberapa jiwa yang mengembara menghilang sepenuhnya. Jiwa pengembara yang tak kenal takut merasakan rasa takut dan tidak berani bergerak maju. Namun tombak yang dibentuk oleh gas pembatas itu menerobos cahaya biru dan menyerbu ke depan. Tubuh Wang Lin bergerak dan menyerbu ke depan. Dia mengikuti tombak itu dari dekat dan berteriak, "Kupu-kupu merah, orang tuamu tidak punya siapapun untuk mengantar mereka pergi. Kamu tidak berbakti." Ketika para arwah mengembara melihat Wang Lin telah maju sendiri, mereka tidak berani untuk tidak mengikutinya. Mereka terbang di belakang Wang Lin seperti ekor burung merak hitam yang menambah kehadirannya. Demi satu keinginan egois, kau membunuh aliansi 4 sekte. Kau tidak berperasaan. Tombak hitam itu menerobos gelombang cahaya biru seperti kekuatan yang tak terhentikan, membuat ruang di sekitarnya bergetar. Retakan bahkan muncul di ruang di sekitarnya. Penyebaran retakan itu menghancurkan gunung-gunung di sekitarnya hingga berkeping-keping. Kau mencoba membunuhku tanpa alasan. Itu tidak adil. Gas pembatas beku terlepas dari es dan bergabung dengan tombak, membuatnya menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama di bawah kendali Wang Lin, semakin banyak gas pembatas keluar dari bendera pembatas dan bergabung dengan tombak saat menembus cahaya biru, membuat warnanya menjadi semakin gelap dan semakin ganas. Gurumu masih hidup, tapi kau menjual dirimu pada susahku. Kau tidak setia. Tombak ini adalah serangan terkuat yang dapat digunakan oleh bendera pembatas setelah mencapai tahap pertama penyelesaian. Tombak ini menggunakan semua pembatasnya. Wang Lin turun dari langit dengan jiwa-jiwa yang mengembara mengelilingnya. Adegan ini membuatnya tampak seperti langit runtuh. Tanah mulai retak karena retakan yang meluas di angkasa. Hal ini memberikan tombak kekuatan dari bumi. Gabungan kekuatan langit yang runtuh dan tanah yang retak bahkan dapat melukai seorang kultivator formasi jiwa tingkat menengah. Kamu tidak berbakti, tidak adil, dan tidak setia. Dao macam apa yang kamu kembangkan? Hati daumu tidak stabil. Aku ingin melihat bagaimana tingkat kultivasimu akan meningkat di masa depan. Bahkan tubuh Cihu tanpa sadar mundur beberapa langkah dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka Xing Niu akan melakukan gerakan yang begitu mengerikan. Kesatuan antara seseorang dan harta karun ajaibnya. Cihui terkejut, matanya berbinar.
tetapi dia dengan cepat menahan keinginannya untuk bertarung. Orang ini pastilah seorang jenius dari keluarga Seng. Jika itu aku, kecuali aku menggunakan harta karun yang diberikan keluarga kepadaku, akan sulit untuk lolos dari malapetaka ini. Namun kupu-kupu merah ini berada pada tahap akhir pembentukan jiwa. Sing Nyu ini benar-benar hebat. Dia tahu bahwa dia harus menghancurkan hati Dao kupu-kupu merah terlebih dahulu. Sing Nyu ini memang tidak sederhana. Bagaimanapun juga, Red Butterfly masih terlalu muda dibandingkan dengan monster tua seperti Wang Lin yang telah hidup selama lebih dari 400 tahun dan telah melihat sifat manusia. Kekuatan mentalnya masih jauh lebih rendah daripada Wang Lin. Setiap kata-kata Wang Lin mendarat di hati Red Butterfly, kilatan kemarahan muncul di wajahnya saat dia terus mundur. Wang Lin terus maju sementara Red Butterfly terus mundur. Wang Lin tahu bahwa pengalaman bertempur Red Butterfly tidak sebaik dirinya. Jadi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk terus mengejar dan tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Niat membunuh memenuhi mata Red Butterfly. Sebagai seorang jenius seperti Suyu, sejak ia lahir ia tidak pernah mengalami momen memalukan seperti ini. Dulu selama ia menggunakan patung es, bahkan para kultivator Soul Formation tahap akhir di levelnya akan lari ketakutan. Lagi pula, bahkan Susaku pun memberi banyak perhatian padanya. Jadi sulit baginya untuk tidak memiliki rasa bangga. Tombak Wang Lin membuatnya merasa terkejut. Tombak ini tidak sekuat itu, tetapi ada energi misterius di dalamnya. Energi ini hampir terasa seperti kilatan petir pembalasan ilahi. Namun dia masih seorang kultivator Soul Formation tahap akhir. Pada saat ini, matanya menyala dan tangannya membentuk segel. Dia tiba-tiba menunjuk alisnya dan batuk seteguk darah. Sinar cahaya merah tiba-tiba muncul di dalam darah. Saat lampu merah muncul, ia berubah menjadi mawar yang indah. Saat bunga itu muncul, patung es itu mencair menjadi genangan air dan bergerak di bawah mawar. Seolah-olah es itu telah menjadi nutrisi bagi mawar, membuatnya semakin cantik. Tombak itu melesat maju dan bertabrakan dengan bunga mawar. Salah satu kelopak bunga mawar itu jatuh dan pada saat yang sama, ekspresi Wang Lin berubah karena tombak itu jatuh. Wajah Red Butterfly sempat memerah tidak alami, tetapi segera menghilang. Wang Lin menghela nafas. Bahkan gerakan sekuat ini tidak mampu membunuh wanita ini. Kultivator Soul Formation tahap akhir memang kuat. Saat tubuhnya mundur, wilayah kejam itu mengelilingi tubuhnya. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin yang sedang mundur. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu adalah orang yang pertama yang memasakku menggunakan harta karun hidupku. Sekarang kamu bisa mati dengan tenang." Sembari berkata demikian, dia mengulurkan tangannya dan memetik selai kelopak bunga. Cihu meraung saat dia terbang ke udara. "Berhenti, rekan kultivator kupu-kupu merah dan saudara Seng, kalian berdua diundang ke sini olehku. Jika kalian berdua terus maju, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Wang Lin menarik nafas dalam-dalam sambil memfokuskan seluruh perhatiannya untuk melawan invasi wilayah kejam itu dan berkata dengan dingin, "Rekan kultivator Cihu, bukan aku yang memulai semua ini." Wajah Red Butterfly tampak dingin saat dia menatap Cihu dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggirlah." Ekspresi Cihu berubah. Dia menatap Red Butterfly dan tertawa keras. "Rekan kultivator kupu-kupu merah, bagaimana jika aku ingin ikut campur?" Kupu-kupu merah tetap diam saat dia melemparkan kelopak bunga itu dan perlahan-lahan terbang ke arah Wang Lin. Pada saat ini tanah tiba-tiba bergetar dan retakan muncul di langit. Kekuatan kelopak bunga ini jelas telah mencapai batas pecahan alam surgawi ini. Cihu berteriak, "Kupu-kupu merah!" Mata Wang Lin berbinar saat dia memukul tasnya dan tiba-tiba bendera larangan lainnya muncul. Bendera larangan itu terlepas dari tangannya dan terbang ke udara. Pembalasan ilahi. Kecuali benar-benar diperlukan, Wang Lin benar-benar tidak ingin menarik petir pembalasan ilahi. Dengan ini, pecahan itu pasti akan runtuh. Dan Wang Lin tidak tahu apakah dia akan cukup beruntung untuk lolos kali ini. Bendera pembatasan berkibar ke langit dan berubah menjadi awan kabut hitam yang menyelimuti segala sesuatu dalam jarak 10 km. Ekspresi kupu-kupu merah berubah. Ia melihat ke arah pembatas di tangan Wang Lin dan kemudian ke benda hitam di langit. Ia merasakan bahaya yang kuat. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia punya firasat jika dia mengizinkannya menerapkan larangan itu, bencana akan terjadi hari ini. Pada saat ini, wajah Cihu menjadi pucat saat dia menatap benda hitam itu sambil melayang di langit. Diam-diam dia menghela nafas dan berpikir, Cheng Niu ini masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sepertinya benda hitam itu adalah harta karun penyelamat hidupnya yang sebenarnya. Cihu berteriak, "Rekan kultivator kupu-kupu merah, kalian berdua adalah tamuku.
Jika kalian bersikeras terus menyerang, maka itu berarti kalian memusuhiku. Aku tentu akan berdiri bersama saudara Zheng dan melawan. Selain itu, jika aku masih hidup, aku pasti akan melaporkan hal ini kepada Sisu. Dengan itu, sebuah ilusi muncul di belakang Jihu. Ilusi itu adalah ilusi raksasa setinggi 100 kaki yang menatap Red Butterfly dengan mata hijau dingin. Kupu-kupu merah tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi bimbang. Dia diam-diam berpikir bahwa teknik Zheng Niu tidaklah sederhana. Ilusi di balik Jihu telah mengeras. Jika dia terus bertarung, maka pecahan ini pasti akan runtuh. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menunjuk ke udara dan memerintahkan kelopak bunga untuk berhenti. Baiklah, Jihu, demi kamu aku tidak akan membunuh orang ini hari ini. Tapi peti mati giok itu harus menjadi milikku. Jihu mengerutkan kening. Tepat saat dia hendak berbicara, Wang Lin mulai tertawa keras. Kupu-kupu merah, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Wang Lin tersenyum tipis sambil mengangkat pembatas di tangannya tinggi-tinggi ke udara dan berkata, aku hanya perlu mengeluarkan teknik ini di tanganku, dan pecahan ini akan runtuh. Apakah kau percaya padaku? Kupu-kupu merah. Wajah Red Butterfly langsung menjadi jelek. Jihu menggenggam tangannya dan berkata, Saudara Zheng, saya akan membuat keputusan. Semua yang kita peroleh kali ini akan dibagi rata di antara kita. Bagaimana? Baiklah, kalau begitu aku serahkan pada saudara Jihu. Wang Lin tersenyum tipis. Sebenarnya dia tidak ingin menggunakan petir pembalasan ilahi jika memungkinkan. Dia hanya punya satu, dan mengingat struktur pecahan ini akan sulit baginya untuk melarikan diri. Kesimpulannya itu juga akan buruk baginya. Selain itu, Wang Lin percaya bahwa kesempatan terbaik untuk membunuh wanita ini adalah kembali ke Suzaku tanpa semua batasan. Jihu berbalik dan berkata kepada kupu-kupu merah, Kupu-kupu merah, tolong simpan harta karunmu. Kupu-kupu merah mendengus pelan sebelum melambaikan tangan kanannya, membuat bunga beserta kelopaknya menghilang. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dan berkata, Zheng Niu, apakah kau berani melawanku begitu kita kembali ke Suzaku? Wang Lin tertawa dan berkata, aku bersedia menemanimu. Wang Lin menghancurkan pembatas di tangannya, dan kabut hitam itu berubah kembali menjadi bendera yang terbang kembali ke dalam tas penyimpanannya. Adapun katak petir, ia juga disingkirkan. Namun ia terluka parah dan tampak sangat lemah, membuat niat membunuh di hati Wang Lin meningkat. Jihu menarik nafas dalam-dalam dan menggenggam tangannya. Baiklah, kupu-kupu merah dan saudara Zheng Niu, silakan ikuti aku. Lokasi di Batu Giok masih jauh dari sini. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan terbang menjauh. Red Butterfly bahkan tidak bisa melihat ke arah Wang Lin saat ia berubah menjadi awan merah dan mengejar Jihu. Ia jelas tidak mau mengikuti dan tetap tinggal di belakang. Wang Lin menampakkan ekspresi mengejek saat dia mengikuti di belakang mereka. Wang Lin diam-diam berpikir. Pada akhirnya, pikiran dan hatinya terlalu tidak stabil. Meskipun mencapai tahap akhir pembentukan jiwa dalam 100 tahun, memang merupakan keajaiban. Tetapi itu masih banyak masalah. Hatinya terlalu lemah. Hatinya hanya melayang. Apa bedanya berada di depan atau di belakang? Jika aku melawannya dengan tingkat kultivasiku saat ini, kecuali aku menggunakan bendera pembatasan untuk memicu petir pembalasan ilahi, tidak ada peluang bagiku untuk menang. Domain hidup dan matiku sudah memengaruhi domain kejam yang hampir selesai. Namun jika aku mencapai tahap tengah pembentukan jiwa, dengan kendali yang kumiliki atas domainku, aku akan dapat memengaruhinya. Pada saat itu bahkan tanpa pemitur petir pembalasan ilahi, aku akan memiliki peluang 70% untuk mengalahkannya. Wang Lin terus bergumam di dalam hatinya. Domain hidup dan mati Wang Lin berasal dari siklus reinkarnasi surga. Tetapi dia masih dalam tahap awal pembentukan jiwa. Jadi dia belum bisa sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Lagi pula, dia baru saja mulai memahami surga. Namun begitu ia mencapai tahap pertengahan pembentukan jiwa, wilayah kekuasaannya akan mencapai tingkat lain, yang memungkinkan dirinya untuk bersaing dengan wilayah kekuasaan yang kejam. Wang Lin diam-diam berpikir. Aku bertanya-tanya, apakah dia telah mencapai tahap di mana dia tidak perlu bergantung pada teknik? Ya, mengingat hati daunnya, kemungkinan besar dia belum mencapai tahap itu. Sepertinya aku selangkah lebih maju darinya dalam hal itu. Singkat cerita, mereka tiba di ujung lain pecahan itu di bawah bimbingan Jihu. Ada sebuah gunung besar di sini. Gunung ini berbentuk seperti naga dengan kepalanya di awan. Awan membuat kepala naga itu tampak tidak nyata. Ini adalah tempat kultivasi abadi yang langka. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap gunung itu sambil berkata perlahan, Saudara Jihu, mengapa tidak ada orang lain yang menemukan lokasi yang ditunjukkan di Batu Giok itu?
Tolong jelaskan kepadaku." Cihu tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, Saudara Zeng, alasan mengapa aku yakin tidak ada seorang pun yang menemukan tempat itu adalah karena tempat itu bukanlah tempat yang dapat diakses melalui pusaran." Mata Wang Lin menampakkan ekspresi tertarik. Mata Red Butterfly terfokus pada Cihu. Cihu tertawa. Fragmen yang ada di gambar batu giok itu adalah fragmen tumpang tindih yang sangat langka. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah saat dia langsung mengerti. Ketika alam surgawi hancur, pecahan-pecahannya tersebar secara acak. Jadi ada kemungkinan beberapa pecahan saling tumpang tindih, membuatnya sangat sulit ditemukan. Bahkan ketika tiba secara acak dari pusaran, mereka hanya akan tiba di fragmen di atas. Tidak seorang pun akan menduga akan ada fragmen lain di bawahnya. Cihu tertawa lagi. Juga, bahkan lapisan pertama bukanlah tempat yang dapat diakses dengan mudah. Karena kondisi cuaca yang buruk di sana, mustahil untuk membangun formasi transfer. Bahkan jika seseorang tiba di sana secara kebetulan, mereka tidak dapat tinggal lama. Kupu-kupu merah mencibir. Bagaimana Tuan Zhisu menemukannya saat itu? Mata Cihu berbinar dan dia berkata, "Red Butterfly, ini melibatkan rahasia keluarga. Jadi aku tidak bisa mengatakannya." Wang Lin menatap gunung berbentuk naga itu dan tetap diam. Tubuh Cihu bergerak dan terbang menuju gunung. Tak lama kemudian mereka bertiga tiba di puncak gunung. Berdiri di atas kepala naga, Cihu menyebarkan indera keilahiannya dan berkata, "Sebulan yang lalu, aku datang ke sini untuk memeriksa dan menemukan bahwa formasi transfer ini masih utuh. Dengan menggunakan formasi transfer ini, kita dapat tiba di fragmen yang paling dekat dengan tujuan kita." Dengan itu, dia melangkah ke tempat kosong. Tempat itu tiba-tiba menyala dan tubuh Cihu menghilang. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin. Matanya berbinar. Lalu tanpa sepatah kata pun dia melangkah masuk ke dalam formasi, disusul oleh Wang Lin. Cihu berkata dengan serius, "Rekan kultivator kupu-kupu merah, ini adalah jalan menuju lapisan pertama dari pecahan yang berjarak 300.000 km ke timur. Ini adalah daratan es, dan kami membutuhkan kemampuanmu untuk menghalau dingin. Begitu kita melewati daratan es ini, itu akan menjadi kehampaan. Aku punya kompas bintang untuk memastikan kita bertiga tidak tersesat. Saudara Zeng, benda-benda seperti jiwa yang kau kendalikan itu sangat berguna di kehampaan. Jadi jangan menahan diri. Begitu kita melewati kehampaan, kita akan mencapai pecahan pertama. Lagi pula tidak ada susunan transfer di sana. Jadi ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan kita bertiga sampai di sana." Mendengar ini, Wang Lin akhirnya mengerti bahwa Cihu telah mengundangnya untuk jiwa pengembaranya. Tampaknya ada rintangan yang dapat dengan mudah dilewati dengan jiwa pengembara. Tubuh Red Butterfly terbang ke udara dan bergerak cepat ke arah timur. Dalam sekejap mata mereka bertiga menghilang di kejauhan. Namun setelah terbang beberapa kilometer, Wang Lin melihat kembali ke arah asal mereka dan menunjukkan ekspresi ragu. Bahkan bagi mereka bertiga, perjalanan sejauh 300.000 km akan memakan waktu lama. Pada hari ini mereka bertiga tiba pada jarak 300.000 km dari titik awal. Di tepi timur pecahan ini, bumi tampak telah terkoyak. Melewati bumi adalah kekosongan yang tak berujung. Setelah ia mendarat, gelombang energi dingin memasuki tubuhnya melalui kakinya. Cihu tersenyum. "Kita akan membutuhkan teknik Red Butterfly di sini. Jangan ragu." Kupu-kupu merah terbang sangat cepat melintasi gletser. Beberapa saat setelah ketiganya pergi, seorang pria parubaya muncul di tempat bumi dan gletser bertemu. Dia minum dari labu dan bergumam pada dirinya sendiri, "Ting-er, begitu aku mendapatkan giok surgawi, kita bisa pergi. Meskipun ketiganya berasal dari susaku sepertiku, jika mereka berani berebut giok surgawi denganku, aku akan membunuh mereka." Ketiganya dengan cepat terbang di atas gletser. Tanpa sepatah kata pun, Red Butterfly memukul tasnya, dan sebuah patung es melayang keluar. Patung itu dengan cepat berubah menjadi malaikat salju yang besar. Malaikat salju itu terbang cepat ke arah kabut. Cihu tertawa. Patung es malaikat salju Red Butterfly sungguh menakjubkan. "Hahaha, aku terkesan." Wang Lin diam-diam bergumam dalam hatinya. Ini pasti harta karun yang penting di Suyu. Ini punya efek yang sama dengan patung es setengah ular setengah manusia itu. Jauh di belakang mereka bertiga, lelaki setengah baya itu melangkah maju sambil minum dari labu. "Ting-er, tubuhmu 10.000 kali lebih dingin dari kabut ini. Tubuhmu bahkan lebih baik. Saat aku memelukmu, aku merasa tenang." Waktu berlalu perlahan, dan mereka akhirnya sampai di sisi lain kabut biru. "Kupu-kupu merah, kau sudah melakukan tugasmu, selanjutnya kau bisa mengandalkan kami." Wang Lin tersenyum tipis. Jika Cihu tidak ada di sini, dia pasti sudah mencoba menyerang Red Butterfly.
Cihu menepuk tasnya dan cahaya hijau melesat keluar. Harta karun klan iblis raksasa. Kompas bintang. Cihu berkata, jika ini kompas bintang sungguhan, maka aku bahkan tidak akan mampu mengendalikannya. Yang ini hanya palsu. Jadi ada banyak perbedaan dengan yang asli. Kupu-kupu merah menatap kompas dan mengangguk dalam diam. Kupu-kupu merah, silakan pergi ke sisi barat kompas. Kompas memiliki penghalang pertahanan di sana. Jadi kamu bisa beristirahat dan memulihkan diri. Aku berjanji tidak akan ada yang mengganggumu selama perjalanan melalui kehampaan ini. Saat Cihu berbicara, dia menoleh ke Wang Lin dan tersenyum. Saudara Zeng, aku ingin kau mengendalikan ujung timur dan menggunakan jiwamu untuk mengintai seliling. Jika kau menemui kelainan, beritahu aku agar aku bisa menghindarinya. Kau tidak boleh menyebarkan indera keilahian di kehampaan, karena hal itu akan mendatangkan bencana. Ini adalah sesuatu yang leluhurku Sisu katakan padaku. Setelah Cihu selesai berbicara, ia mendarat di tengah kompas dan duduk dalam posisi lotus. Wang Lin merenung sebentar sebelum terbang ke posisi timur dan duduk. Bendera larangan itu tiba-tiba muncul dan menyelimutinya dalam kabut hitam. Saat Cihu mengaktifkan kompas bintang, sebuah kekuatan misterius mengelilingi bagian atas kompas. Saudara Zeng, ini peta bintang. Setelah kamu menghafalnya, kirimkan jiwa-jiwa itu. Jika kamu menemukan kelainan, tolong beritahu aku. Kompas bintang ini sungguh menakjubkan. Ini adalah harta karun yang wajib dimiliki jika aku ingin bepergian di antara bintang-bintang. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mencarinya. Sayang sekali aku tidak punya bahan untuk membuatnya, meskipun aku punya metode produksinya. Kalau tidak, akan lebih baik jika aku membuatnya sendiri. Wang Lin sangat tertarik dengan kompas bintang itu. Kecepatan kompas ini sungguh tak terbayangkan. Dalam sekejap mata kompas itu telah menghilang tanpa jejak. Ada ribuan jiwa yang berkeliaran di sekitar kompas. Mereka bagaikan ikan di air saat mereka mengapung di kehampaan. Mereka perlahan menyebar untuk memeriksa keadaan sekitar. Wang Lin tidak menyebarkan indera keilahiannya. Dia tidak perlu melakukannya karena dia memiliki hubungan dengan jiwa-jiwa pengembara ini. Tidak lama kemudian, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Wang Lin segera mengirimkan pesan yang mengatakan, ada sesuatu yang tidak normal 10 km di depan. 10 km di depan mereka ada makhluk aneh mirip gurita yang bergoyang perlahan-lahan dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya bergoyang bersama tubuhnya. Salah satu jiwa pengembara mendekat, ia tersentuh oleh tentakel dan langsung menghilang. Tanpa sepatah kata pun, Cihu segera mengubah arah kompas untuk bergerak mengintarinya. Saat mereka lewat, salah satu tentakel menyapu sisi kompas. Kompas mulai bergetar hebat dan mulai berputar saat mereka terlempar ke utara. Kompas itu masih berputar dan dalam sekejap mata terbang jauh ke kejauhan. Wajah Wang Lin dan Cihu memerah. Darah mengalir dari sudut bibirnya dan matanya merah. Mereka meraung dan setelah waktu yang lama akhirnya berhasil menstabilkan kompas. Seluruh tubuhnya tampak seperti akan runtuh. Nafasnya tersengal-sengal saat dia mengeluarkan pil dari tasnya dan menelannya. Red Butterfly juga tampak sangat acak-acakan. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut yang langka. Setelah beberapa saat, Cihu menarik nafas dalam-dalam dan mengirim pesan. Terima kasih saudara Zeng atas peringatan dini. Kita bertiga pasti sudah mati di sini hari ini jika bukan karenamu. Kupu-kupu merah bertanya, binatang apa itu? Aku juga tidak tahu apa itu. Tetapi sesuatu yang dapat hidup di alam kehampaan alam surgawi bukanlah sesuatu yang dapat kita tangani. Ia hanya melewati kita, dan itu sudah cukup untuk hampir membunuh kita. Mengerikan. Cihu masih memiliki ketakutan dalam suaranya. Wang Lin berkata perlahan, binatang buas ini bernama Su. Cihu terkejut. Kakak Seng tahu binatang ini. Wang Lin berkata, Su ini dianggap sebagai binatang penghancur kecil. Ia lahir dari melah bumi dan hidup dengan memakan energi yin. Bahkan di zaman kuno, para kultivator kuno membutuhkan banyak orang untuk mengalahkannya. Ada deskripsi tentang makhluk itu dalam ingatan Dewa kuno Tusi. Makhluk itu memiliki 3 harta karun. Yang pertama adalah tentakel, yang merupakan bahan pemurnian harta karun berkualitas tinggi. Yang kedua adalah otaknya, yang dapat meningkatkan umur seseorang. Yang ketiga adalah intinya, yang dapat memberikan seseorang kekuatan untuk mengangkat 10.000 kg. Anggota klan Dewa kuno paling menyukai inti. Lagi pula kultivasi mereka semua terfokus pada tubuh. Wang Lin tidak membagikan informasi ini. Cihu lalu berkata, saudara Seng benar-benar berpengetahuan luas. Aku terkesan. Red Butterfly mendengus dan berkata dengan suara dingin, siapa yang tahu apakah itu benar atau salah? Jangan mengarang nama sembarangan. Wang Lin berkata dengan tenang, dasar bodoh.
Kau! Mata Red Butterfly berbinar. Chihu merasakan sakit kepala. Tepat saat dia hendak berbicara, Wang Lin berkata, makhluk ini biasanya mencabut tentakelnya dan hanya melebarkannya seperti itu saat mencari makanan. Saudara Chihu, cepatlah terbang ke utara. Saat makhluk itu berburu, ia menyebarkan aura merah. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Chihu terkejut. Jika mereka terus ke utara, mereka akan benar-benar tersesat. Dia tidak bisa menahan keraguan. Sebenarnya dia juga meragukan apa yang dikatakan Wang Lin, tetapi dia tidak akan menunjukkannya seperti yang dilakukan Red Butterfly. Wang Lin menghela nafas dalam-dalam. Ia berdiri dan melompat dari kompas. Bendera larangan mengelilingi tubuhnya saat ia dengan cepat terbang ke utara. Kakak Seng, Chihu terkejut. Red Butterfly berkata dengan dingin, tidak apa-apa dia pergi. Aku tidak yakin dia mengenali makhluk itu. Tak lama kemudian ekspresinya berubah saat dia melihat gelombang aura merah menyebar ke arah mereka. Chihu dan kupu-kupu merah terkejut. Setelah menyebarkan indera keilahiannya, wajahnya menjadi sangat jelek. Setelah Wang Lin meninggalkan kompas, dia berlari ke utara. Meskipun dia tidak tahu kekuatan pasti dari aura merah itu meninggalkan kesan yang mendalam dalam ingatan Dewa Kuno Tusi. Itulah sebabnya dia tidak ragu meninggalkan kompas dan terbang sendiri. Wajah Chihu tampak muram saat ia mengarahkan kompas. Ia terbang cepat ke utara. Tetapi aura merah itu sangat berbahaya dan hampir seketika mengejar mereka. Singkat cerita, mereka berdua berhasil melarikan diri dari aura merah. Pada saat ini Chihu dan Red Butterfly sudah bersama dengan Wang Lin. Chihu merasa tanggung saat berkata, Saudara Zeng, aku tahu aku salah sebelumnya. Apakah ada hal lain yang akan dilakukan binatang buas itu setelah aura merah? Bagaimana kita bisa memilih arah setelah ini? Wajah Red Butterfly tampak jelek. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin berkata dengan tenang, karena kita berhasil lolos dari aura merah, seharusnya tidak ada masalah untuk saat ini. Saudara Chihu harus mengikuti peta dan mencoba kembali ke jalur yang benar. Beberapa hari kemudian, Chihu menemukan lokasi di peta dan kompas dengan cepat mengikuti peta menuju tujuan mereka. Sepanjang jalan, Red Butterfly tidak mengatakan sepatah kata pun dan membiarkan Wang Lin memimpin jalan. Di bawah arahan Wang Lin, kompas lewat dengan selamat. Hanya beberapa ketakutan namun tidak ada bahaya nyata. Mereka semakin dekat dan dekat dengan tujuan mereka. Selama perjalanan, Wang Lin menemukan batu ungu emas dan mengambilnya. Sebulan telah berlalu dan pada saat yang sama, sebuah kekuatan dahsyat muncul dan melemparkan mereka bertiga keluar dari kompas. Kerusakan pada kompas terlalu parah. Kompas itu tidak bisa lagi terbang. Kita bertiga harus mengandalkan kemampuan terbang kita sendiri. Untungnya kita tidak jauh dari tujuan kita. Dengan kecepatan penuh, kita akan tiba dalam 3 hari. 3 hari berlalu dengan cepat. Wang Lin melihat daratan di kejauhan. Daratan ini adalah lapisan pertama dari pecahan alam surgawi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.